Selamat datang di Rumah Sejahtera untuk kita semua. Sugih bareng, happy bareng. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Semua yang hadir pada siang hari ini, apapun masalahnya, apapun yang menjadi problemnya, tujuan akhirnya adalah kita semua akan menata kehidupan untuk menjadi sugih dan bahagia bersama-sama. Itu menjadi cita-cita, menjadi kerinduan, menjadi semangat dan tergenapi untuk kita semuanya. Bapak sekalian, semua orang punya masalah, semua orang tidak terlepas dari masalah dalam kehidupan. Tetapi kita maknai bahwa masalah itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Supaya kita semakin dewasa, itu kadang orang tua harus mengajar, harus mendidik. Namanya ajaran, didikan itu kira-kira nyenengin enggak? Enggak ya? Didikan, ajaran itu menyakitkan, tetapi hasilnya pasti nanti akan membawa kebaikan. Nah, siang hari ini kita akan belajar ya tentang seni mengucap syukur. Karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Mengucap syukur itu di dalamnya ada energi kelimpahan, tetapi mengeluh di dalamnya ada energi kemiskinan. Di dalam pengucapan syukur ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang kita tidak bisa mengucap syukur. Carikan kondisi yang paling seburuk apapun, yang kira-kira Bapak Ibu belum tahu cara mengucap syukurnya. Oke, karena selama ini saya lihat sudah banyak orang lupa mengucap syukur ini. Hari-harinya dipenuhi dengan apa? Keluh, kesah. Tidak ketemu jalan. Semakin banyak keluhan, semakin buntu jalannya. Semakin banyak keluhan, semakin jauh dari jawaban. Itu kunci ya, itu kunci. Ini pengalaman pribadi saya di tahun 2005. Ya, saya ditarik oleh seseorang. Saya tidak punya pengalaman di proyek waktu itu. Tetapi oleh kawan saya, karena dia pimpro dari sebuah proyek yang sangat banyak dan besar sekali di Solo, saya ditarik untuk menjadi bagian dari proyek tersebut. Nah, saya ini orang baru di proyek. Saya dikasih tugas untuk menjadi supplier waktu itu. Saya belum punya pengalaman di proyek, tetapi kabar baiknya setiap toko bangunan, setiap supplier bangunan, ketika saya temui, mereka dengan senang hati ya mengirim barangnya. Dan temponya waktu itu 2 minggu. Jadi mereka mau mengutangi saya yang belum dikenal waktu itu, saya masih baru di proyek. Dan dia katakan begini, waktu itu saya kurang ngeh waktu itu ya. Saya masih muda itu ya, Mas, kalau yang tanggung jawab jenengan saya mau ngirim. Tetapi kalau saya disuruh hubungan dengan perusahaan itu, saya tidak mau. Nah, sebenarnya perusahaan ini sudah punya nama yang jelek sebetulnya. Karena tadi kalau dengan saya langsung mereka mau ngirim, tapi kalau dengan perusahaan itu, padahal ini perusahaan besar ini. Akhirnya karena yang pimpronya adalah teman saya sendiri, akhirnya saya menyanggupi. Ya Bu, pokoknya 2 minggu pembayaran nanti beres. Dalam perjalanan itu teman saya yang jadi pimpin tadi dikeluarkan, dikeluarkan. Akhirnya saya tidak punya orang yang ngurusi di dalam itu, ganti staf. Dan kalau nagih itu selalu nanti katanya dicek lagi oleh akuntan, dicek lagi oleh akuntan. Akhirnya berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun tidak selesai. Yang terjadi apa? Saya punya hutang akhirnya. Saya punya hutang. Kemudian saya gak enak dengan supplier. Ya, saya dengan supplier, banyak orang nagih ke saya kan gitu kan. Bapak sekalian, kondisi waktu itu saya kalau mau mengeluh bisa mengeluh. Setiap hari orang nagih ke rumah. Ada yang sabar, ada yang enggak, ada yang nagihnya pakai marah-marah, ada yang nagihnya karena tahu bahwa sebetulnya yang belum membayarkan dari perusahaan tadi. Ini saya mengalami masalah yang bukan dari kesalahan saya. Itu artinya proses. Saya katakan Tuhan, ini sakit tetapi ini proses. Akhirnya saya ngambil keputusan waktu itu, saya menjual rumah saya. Saya pakai untuk menyelesaikan kewajiban tadi. Dan waktu saya masih ingat, anak saya yang nomor 2 itu masih kecil.
Ketika saya jual rumah itu, anak saya nggak mau pindah. Nangis Bapak sekalian. Saya tidak mau keluar dari rumah ini Pak. Saya masih mau tetap di sini. Kondisi yang sangat berat. Tetapi saya tahu, saya katakan kepada istri saya waktu itu dan anak-anak, "Ma, tenang. Kita melepas rumah ini untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban orang lain. Dan nanti saya akan belikan rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, dan jauh lebih nyaman. Tapi saya tahu hukum. Ketika saya melepas sesuatu, Tuhan akan gantikan jauh lebih baik." Pelajaran dalam hidup, jangan pernah mempertahankan hak. Selama ini apa yang membuat kehidupan menjadi berat? Karena kita seringkali mempertahankan hak atas hidup kita. Ya, ketika hak kita diambil orang, kita marah-marah. Ketika kita kehilangan hak, kita marah-marah. Jangan yang berhubungan dengan harta benda. Ketika di jalan raya, hak kita adalah berjalan dilanggar orang. Sering emosi nggak kita? Emosi kan? Itu aja kita nggak kehilangan jalan raya ya loh, cuma kehilangan kaplingan aja, bukan kehilangan, cuma dipinjam sebentar ya. Seringkali apa yang membuat kehidupan tidak nyaman? Karena kita mempertahankan hak kita tadi, ya, memaksa untuk hak itu tetap ada di tangan kita. Banyak orang tidak tahu, ketika kita melepas hak, maka dalam hukum, barang siapa mau mendapatkan sesuatu, dia harus memberikan. Kalau kita mau menerima sesuatu, kita harus melepaskan. Tapi seringkali kita diajarkan apa dari kecil? Menerima terus, tanpa mau memberi. Dari kecil kita diajarkan ego. Jadi hidup tuh tentang bagaimana kita memberi, bukan bagaimana kita menerima. Karena ini bicara hukum, ya jelas. Menabur dulu baru menuai. Jangan dibalik. Banyak orang pengennya menuai dulu baru nanti menabur. Banyak orang sering katakan apa? Besok kalau saya kaya gitu ya. Besok kalau saya sudah kaya, saya akan bla 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 bla. Kaya itu tentang sikap hati, bukan kaya dulu baru mau berbagi, enggak. Justru ketika Bapak Ibu sudah punya hati untuk berbagi, sudah pasti hukumnya menjadi kaya. Kan semua dulu kita lahir sama ya. Kan nggak ada yang lahir langsung bawa laptop gitu, nggak ada ya. Lahir langsung pegang deposito kan juga nggak ada. Bahkan ada tokoh yang mengatakan kalau kita lahir dalam kondisi miskin itu tidak salah. Tapi kalau kita mati dalam kondisi miskin berarti ada sesuatu yang salah. Kemiskinan itu bukan rencana Tuhan Bapak sekalian ya. Karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu rancangannya apa? Rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan berarti apa? Harapan itu sesuatu yang belum ada. Tapi Tuhan katakan ya, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita semua ini bisa memiliki harapan yang baik di dalam kehidupan. Nah, membangun harapan itu penting kan itu. Karena ada yang lagi mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetapi Tuhan pastikan ya, aku tergantung prasangka hambaku. Jadilah sesuai dengan imanmu. Artinya apa? Kita semua punya kuasa untuk mencipta dari apa yang tidak ada menjadi ada. Di BLN ya, saya katakan bahwa banyak orang dulu datang belum ada kelimpahan. Ya, Bu Pendeta ya. Banyak orang datang menangis belum ada kelimpahan, belum ada kekayaan. Tetapi kita cipta bareng-bareng. Kita semua berharap bareng-bareng. Nah, Pak Joko ini ya, Pak Joko Digdoyo. Ya, dulu ketika datang pertama Digdoyonya belum maksimal ya. Sekarang udah Digdoyo tenanan sekarang ini. Sudah strong. Ya, karena apa? Ada harapan. Kita bareng-bareng ya, mencipta harapan itu. Nah, dengan kata-kata apa tadi? Sugih bareng, happy bareng. Itu penciptaan. Itu penciptaan. Supaya tadi kelimpahan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, tadi pengalaman yang saya lakukan tadi, baru sekarang ya. Ketika saya sudah bisa melepas rumah tadi, ketika saya sudah bisa membayar hutang-hutang yang bukan dari kesalahan saya, hati saya apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, beban kami sudah selesai. Kami mengucap syukur. Tuhan sediakan untuk kami rumah yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih dari apa yang sudah kami miliki saat itu. Dan inilah yang terjadi Bapak sekalian. Ini adalah akibat dari sebab yang sudah saya lakukan. Ketika kami mengikuti proses, hasilnya pun
seperti yang sekarang ini Bapak Ibu rasakan dan lihat.